Pernah kebayang nggak ada saham baru banget IPO, harganya terbang gila-gilaan, tiba-tiba di stop paksa di tengah jalan. Ini bukan cerita film ya, ini kisah nyata saham WBSA. Sebuah misteri yang wajib banget kamu tahu, biar nggak ikutan dijebak. Coba lihat angka ini, 700%. Iya beneran, dari harga awalnya yang cuma 168 perak, saham ini tuh kayak meluncur tanpa rem, sampai puncaknya di 1330. Udah kebayangkan cuannya kayak gimana? Tapi, namanya juga drama, selalu ada plot twist-nya. Dan bener aja, pas lagi euforia-euforianya, duar, Bursa Efek Indonesia langsung turun tangan, neken tombol stop darurat. Sahamnya digembok, perdagangannya dihentiin. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas semuanya. Apa sih yang bikin harganya ngamuk? Siapa dalang di baliknya? Dan yang paling penting, jebakan apa yang sekarang lagi nungguin? Pokoknya simak sampai habis. Oke. Kita mulai dari bagian pertama, kita cari tahu dulu nih, apa sih bahan bakarnya, apa yang bikin roket WBSA ini bisa meluncur sekencang itu. Ini dia nih catatan hariannya. Hari pertama melantai, 10 April, langsung auto rejection atas, alias ARA. Besoknya gimana? ARA lagi. Lusa, ya ARA lagi. Ini bukan bercanda loh, berhari-hari kerjaannya ARA terus. Cuma dalam 6 hari aja harganya udah meroket lebih dari 300%. Gila kan? Nah, ini dia nih bensin utamanya, gosip. Sempat beredar kencang banget rumor kalau WBSA ini ada hubungan sama grup raksasa Sinarmas. Dengar nama segede itu, investor retail gimana? Ya langsung FOMO dong ikut-ikutan beli. Pas belakangan diklarifikasi ternyata hubungannya itu cuma mantan. Udah kelar. Banyak yang ngerasa kena prank, tapi ya mau gimana lagi, harganya udah keburu di puncak. Oke, sekarang kita ganti peran jadi detektif. Kita coba selidiki siapa sih pemain besar di balik layar yang kayaknya nih lagi ngendaliin permainan. Jeng-jeng, ini dia petunjuk terbesarnya. Coba lihat, hampir 80% sahamnya itu dipegang sama satu pihak doang. Publik alias kita-kita ini cuma kebagian remahannya, sekitar 20%. Logikanya sederhana kan? Kalau barang yang beredar di pasar itu sedikit banget, ya gampang banget buat digoreng atau harganya dimainin. Nah loh, belum lagi ditambah peran underwriter-nya. Waktu IPO yang mesen saham ini tuh membludak sampai 386 kali lipat dari yang ditawarin. Artinya apa? Mayoritas investor retail itu nggak kebagian jatah di harga murah. Jadi begitu sahamnya mulai diperdagangin, mereka semua ini kayak kelaparan, berebut beli di harga berapapun. Ini resep yang sempurna banget buat nyiptain kepanikan beli massal. Karena kenaikannya udah benar-benar nggak wajar dan terlalu liar, akhirnya sang wasit pertandingan, yaitu Bursa Efek Indonesia, harus turun tangan dan meniup peluit panjang. Tandanya, pesta selesai. Awalnya sih cuma dikasih kartu kuning dulu, lewat status UMA atau Unusual Market Activity. Tapi ternyata nggak mempan. Akhirnya tanggal 20 April, disuspensi deh, biar pada adem. Gilanya, pas suspensinya dibuka lagi, sahamnya malah lanjut arah lagi. Nekat banget kan? Akhirnya, setelah harganya nyentuh 1330, bursa udah nggak kasih ampun, langsung gembok lagi untuk kedua kalinya. Nah, disinilah kita sampai ke bagian paling krusial. Ini adalah ancaman terbesar yang bisa bikin duit para investor itu nyangkut total. Jadi dengerin baik-baik ya. Pertanyaannya sekarang, apa sih sebenarnya monster yang namanya full call auction atau FCA ini? Dan kenapa ini bisa jadi mimpi buruk buat para investor? Gampangnya gini, FCA itu adalah sistem lelang khusus buat saham-saham yang lagi dihukum atau dalam pemantauan super ketat. Cara kerjanya itu beda banget sama pasar biasa. Semua order beli dan jual dikumpulin dulu, abis itu baru dicari satu harga yang pas buat semua transaksi. Nah, ini yang paling bahaya. Kalau di pasar biasa, kamu bisa lihat jelas kan antrian beli dan jualnya. Transparan. Kalau di FCA, gelap gulita. Kamu nggak bisa lihat apa-apa. Bener-bener kayak pasang order sambil tutup mata. Efeknya apa? Saham jadi susah banget buat dijual. Kamu punya barang, tapi mau jual ke siapa? Inilah yang namanya jebakan Batman versi pasar saham. Oke, setelah kita bongkar semua misterinya, pertanyaan paling penting sekarang. Terus kita harus gimana? Ini dia kesimpulan dan strategi yang bisa kamu pertimbangkan. Kesimpulannya jelas banget. Harga saham WBSA sekarang itu udah nggak masuk akal kalau kita bandingin sama laba perusahaannya. Udah kemahalan banget.
Jadi resiko terbesarnya sekarang itu bukan soal bisnisnya jelek atau gimana, tapi murni karena aturan bursa dan ancaman masuk ke sistem FCI itu tadi. Jadi strateginya gimana? Dengerin ya, buat kamu yang udah punya barang dan posisinya lagi untung, serius, pertimbangan banget buat jual begitu suspensinya dibuka nanti. Jangan serakah, risiko nyangkut di FCA itu beneran nyata. Nah, buat yang baru gatel pengen beli, please jangan dulu. Ini udah masuk kategori judi. Jauh lebih bijak kalau kamu tunggu sampai dramanya selesai dan statusnya jelas. Nah, sekarang giliran kamu. Menurut kalian, BBSA ini fenomena saham sultan berikutnya atau cuma jebakan Batman raksasa? Coba deh tulis pendapat jujur kamu di kolom komentar, kita diskusi bareng di sana. Dan jangan lupa follow buat bedah kasus-kasus saham seru lainnya ya.